Nah, hari ini seluruh umat Kristiani, ya, termasuk Katolik, seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, merayakan hari terbesar bagi orang percaya sebagai iman kepada Tuhan Yesus, yaitu merayakan hari raya Paskah. Ya, Paskah. Nah, apa itu Paskah? Apa makna Paskah? Hari ini saya ingin sedikit menyampaikan atau memberikan sebuah pemaparan tentang makna Paskah dan arti rohani bagi kehidupan kita. Supaya kita mengerti, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengerti dengan sungguh bahwa arti Paskah bagi kita itu sangat besar dan sangat penting. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya beri judul firman Tuhan adalah Victorious. Victorious, sebuah kemenangan, kejayaan. Tuhan Yesus mengalahkan musuh-musuhnya. Bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Orang percaya menikmati berkat-berkat kemenangan. Nah, kemenangan seperti apa sih sebenarnya yang menjadi hal penting bagi kita semuanya? Kejayaan seperti apa yang harus kita percayai sebagai orang percaya? Nah, kalau kita belajar tentang Paskah, kalau kita belajar tentang perayaan pembebasan bangsa Israel, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya, memperhatikan orang-orang yang dikasihi. Oleh sebab itu, mari kita lihat, dimulai dari mana sih Paskah itu? Diawali dari peristiwa apa? Karena Paskah itu peristiwa. Paskah itu sejarah, bukan dongeng. Ini nyata-nyata dan besar, benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, mari kita lihat. Dimulai dari peristiwa di mana bangsa Israel itu tinggal di Mesir selama 430 tahun. 430 tahun. Nah, 400 tahunnya dikisahkan dalam Alkitab disebut diperbudak. Ya, diperlakukan tidak adil oleh bangsa Mesir. 30 tahun masa kelimpahan Yusuf, bangsa Israel menikmati kelimpahan, tetapi setelah Yusuf mati, Fir'aun pengganti itu memperlakukan bangsa Israel itu sebagai budak. Nah, selama 400 tahun itulah bangsa Israel teriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kembalikan kepada tanah perjanjian. Nah, saudara lihat, selama ada di Mesir, umat Israel itu tinggal di wilayah Goshen. Di wilayah Goshen. Sebagai apa? Sebagai peternak. Mereka mengusahakan ternak mereka di Goshen. Mereka tinggal wilayah Goshen. Karena bagi Yusuf, ya, anak Yakub, Goshen itu tempat strategis. Di mana nanti mereka akan keluar dari Mesir. Jauh dari pusat kota. Jauh dari tempat pemerintahan. Makanya atas tuntunan Tuhan, Yusuf memilih Goshen, wilayah Goshen itu. Nah, singkat cerita, sebelum Tuhan membebaskan bangsa Israel, Tuhan itu mengeraskan hati Fir'aun. Tujuannya apa? Supaya orang Mesir tahu Allahnya orang Israel itu siapa. Maka dikeraskan. Dengan mengeraskan hati, maka turunlah tulah-tulah. Sampai dengan 10 tulah. Nah, 10 tulah itu, tulah yang terakhir disebut sebagai tulah kematian anak sulung. Dan binatang atau hewan yang sulung di seluruh dataran Mesir. Nah, ketika Tuhan akan menurunkan tulah yang ke-10 yaitu anak sulung mati, Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Hei Musa, sebentar lagi tulah terakhir akan aku jatuhkan. Mesir akan betul-betul takluk. Mesir betul-betul akan melepaskan engkau. Karena selama ini Mesir tidak mau melepaskan kalian. Karena mereka masih membutuhkan engkau sebagai budak. Oleh sebab itu perhatikan tulah yang ke-10 ini. Yaitu anak sulung mati. Seluruh dataran Mesir akan mengalami kematian anak sulung. Termasuk hewan. Tetapi bagi bangsa Israel yang tinggal di Goshen. Akan dilewati. Akan dikecualikan. Sebab malaikat maut nanti akan membasmi anak sulung. Akan membunuh semua anak sulung. Hanya di Goshen lah yang akan selamat. Tandanya apa? Bahwa di Goshen itu dilepaskan dari malaikat pencabut nyawa. Yaitu anak sulung itu. Begini, kamu sembelih anak domba. Lalu darahnya, anak domba jantan ya.
darahnya kamu taruh di sebuah tempat, lalu kamu oleskan di ambang atau jenang-jenang pintu, kusen pintu. Jadi kalau nanti malaikat maut akan turun, akan membunuh semua anak sulung Mesir bersama dengan hewan-hewan mereka, maka malaikat itu akan melewati. Malaikat itu akan tidak membunuh anak sulung Israel yang pintunya ada lambang darah atau diolesi darah anak domba jantan. Nah, itulah sebenarnya makna Paskah. Kata Paskah artinya melewati. Supaya apa? Supaya mereka nanti keluar dari Gosen menuju tanah perjanjian, yaitu Israel. Tujuan Allah memberikan sebuah kelepasan dari perbudakan di Mesir supaya bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, yaitu Israel. Jadi kata Paskah itu artinya melewati, ya. Makanya ada katakan Paskah, ya. Paskah itu setelah lewat, setelah terjadi. Malaikat maut melewati. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhannya. Ada Paskah perjanjian lama, yaitu peristiwa di Mesir yang saya ceritakan tadi. Tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Pergilah. Ini firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Jadi sebenarnya Paskah pertama kali itu di Mesir. Ya, ini peristiwanya. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Kusen pintu. Ya. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi kita udah diolesin, semalam-malaman mereka di dalam, karena nanti malaikat maut akan datang. Akan membunuh, membinasakan semua yang sulung di tanah Mesir. Lalu di dalam Keluaran 12 ayat 13 Allah sudah mengingatkan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu yang ada di pintu tadi. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Aku akan melewati, aku akan mengecualikan itu untuk tidak dibunuh. Nah, dari kata lewat itulah nanti keluar kata Paskah. Dari kata malaikat maut melewati rumah yang ada lambang darahnya itulah nanti keluar kata Paskah. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi sebenarnya peristiwa Paskah itu bagi orang Mesir itu hukuman. Tapi bagi bangsa Israel itu anugerah keselamatan. Ini perjanjian lama. Perjanjian barunya seperti apa? Digenapi dalam diri Yesus. Anak domba Allah tadi. Anak domba Paskah tadi. Digenapi dalam diri Yesus sebagai anak domba Allah. Matius 28 ayat 1 dan 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Ini peristiwa di mana Yesus sudah disalib, mati di kayu salib, diturunkan dari kayu salib, dikubur di kuburan milik Yusuf Arimatea. Dan dia berjanji sebelum mati bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan digenapi. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu setelah 3 hari. Ia tidak ada di sini, kata malaikat. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, apa makna Paskah di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru? Ada korelasi antara darah anak domba yang dioleskan di kusen pintu pada waktu itu di Mesir dengan darah Yesus. Darah Yesus yang membebaskan kita dari dosa. Kalau darah anak domba Paskah di Mesir membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi darah Yesus membebaskan kita semuanya dari perbudakan dosa. Jadi kalau di Paskah di Mesir itu khusus untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Tapi Paskah dalam perjanjian baru, siapapun yang percaya kepada Yesus, ya, Yohanes 3:16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Paskah Perjanjian Lama khusus untuk orang Yahudi di Mesir. Tapi Paskah Perjanjian Baru, siapa saja yang percaya kepada Yesus, oleh darahnya kita dibebaskan dari dosa. Ini makna Paskah PL dan PB. Selanjutnya kita akan lihat. Ketika darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Menghapus dosa. Ya. Ini sebenarnya memiliki sebuah arti begini. Ketika bangsa Israel mengingat Paskah itu. Karena Paskah harus diperingati setiap tahun. Diceritakan kepada generasi. Nanti akan dibawa kepada cara penyembahan mereka. Di mana? Di tabernakel Musa atau di kemah Musa. Nanti ke bait sucinya Salomo. Bangsa Israel kalau akan menghadap Tuhan harus menyembelih kambing domba, lembu sapi, burung tekukur. Darahnya dibawa kepada imam besar. Untuk apa? Dipercikkan. Lambang apa? Penghapus kesalahan. Lambang apa? Pendamaian dengan Allah. Tetapi itu harus dilakukan setiap saat. Berkali-kali. Penyembelihan anak domba di bait suci atau di tabernakel Musa itu dilakukan berkali-kali. Ini. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ini arti pentingnya, saudara. Ya, saudara tangkap ini ya. Jadi penyembelihan anak domba atau anak lembu diharapkan untuk menghapus dosa. Tetapi itu dilakukan oleh imam besar terus-menerus setiap hari. Itu pun tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi Paskah Perjanjian Lama oleh darah domba binatang itu tidak serta-merta bisa menghapus dosa. Ya menang sih menang, tapi belum sempurna. Mengalami sebuah kejayaan sih, bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi harus dilakukan tiap-tiap hari. Makanya saya katakan sebenarnya, darah domba Paskah di Perjanjian Lama itu tidak dapat menghapus dosa. Hanya menutupi dosa sementara. Hanya menutupi. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya buat kita semuanya. Di dalam Perjanjian Baru, darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang sanggup menghapus seluruh dosa manusia. Kalau Perjanjian Lama ditutupi, tidak dapat menghapus dosa. Hanya melayakkan orang datang sehari itu kepada Tuhan. Tetapi Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya mau beritahu, di sini bangsa Israel mengalami kemenangan. Bisa berjumpa dengan Tuhan. Bisa keluar dari Mesir. Tetapi kemenangan yang sesungguhnya, kejayaan yang hakiki adalah ketika satu pribadi ini, yaitu Yesus, yang sanggup menghapus seluruh dosa manusia. Siapapun saudara, siapapun saya, siapapun manusia lain itu. Kalau mereka percaya kepada Yesus, dosanya sudah dihapus. Ini yang disebut sebagai victorious. Kemenangan yang hakiki. Kejayaan yang sempurna. Jadi darah Yesuslah yang sanggup menghapus. Kalau di Perjanjian Lama cuma nutupin. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru, dalam Yesus dihapus. Nah, saya pengen tanya buat saudara. Mana yang lebih esensi? Mana yang disebut sebagai kemenangan yang hakiki? Mana victorious yang sesungguhnya? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, dosa-dosamu sudah dihapuskan. Saya punya sedikit perbandingan analogi ya. Atau contoh bagaimana ditutupi dan dihapus. Contohnya begini, mohon maaf.
Kalau saya pakai contoh ini. Kalau di rumah saudara, di meja makan, lagi pada makan. Bapak, ibu, ya, anak-anak, anggota keluarga lagi makan. Tiba-tiba pas tengah makan, ada kotoran kucing yang baunya sampai ke meja makan. Kotoran kucing. Begitu tahu bahwa, oh itu kotorannya. Saya pengen tanya, saudara kalau cuma ditutupi kotorannya, ya nggak kelihatan tapi baunya masih ada. Baunya masih ada, karena sekedar ditutupi. Berbeda kalau dihapus, disapu, dipel, dilenyapkan. Kita sudah tidak bisa memandang kotoran itu dan baunya tidak mampu kita cium. Kenapa? Karena dihapus. Jadi dosa itu harus dihapus, bukan cuma ditutupi. Inilah keunggulan Paskah Perjanjian Baru. Victorious yang sesungguhnya. The real victorious. Itu adalah kemenangan yang hakiki atas dosa, dan dosa itu dihapus dari hidup kita semuanya. Mengerti ya saudara? Kita lanjut sebentar. Di dalam kemenangannya, sebelum Yesus mengalami kemenangan, ada penderitaan. Ada harga yang harus dibayar. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa harga yang harus dibayar. Ya sulit, berat, menderita. Tapi penderitaan untuk memperoleh kemenangan itu adalah penderitaan yang Tuhan harapkan. Supaya apa? Supaya kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Mengalami penderitaan untuk meraih kemenangan. Yesus Kristus sudah melakukannya. Di kayu salib itu ada sebuah kayu salib. One cross. Dan ada 3 paku. 1, 2, 3. Jadi antara salib 1, one cross, plus 3 nails menghasilkan apa? Forgiven. Di dalam kemenangan Yesus, walaupun ada penderitaan salib dan 3 paku, menghasilkan kesempurnaan, keselamatan. Apa itu? Mari kita lihat. 4 kemenangan, 4 victorious ini yang akan kita peroleh, kita nikmati, kita dapatkan dari Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kemenangan Kristus di kayu salib. Ketika Kristus mati buat kita, hal pertama yang dilakukan adalah menebus kita. Ya, menebus kita. Posisi manusia dalam dosa harus direbut kembali, harus dibayar lunas, makanya ditebus. Di dalam penebusan itu artinya dosa kita diampuni. Jadi kemenangan yang pertama memiliki esensi apa? Penebusan atas dosa kita. Kita ditebus, diampuni seluruh dosa kita, dihapuskan tadi. Nah ayatnya apa? Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Oleh darahnya. Yaitu pengampunan dosa. Tadi dihapus semuanya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi hasil penebusan. Hasil karya salib Kristus. Hasil kemenangan Kristus adalah kita sebagai umat yang ditebus oleh Yesus. Kita dilepaskan, kita diampuni dari dosa. Oleh darahnya. Jadi kalau Paskah itu memang kita mengenang dulu penderitaan Yesus. Kata darah di sebenarnya ada penderitaan, tebusan, harga termahal. Ya, harga termahal yang harus diberikan Yesus kepada umatnya. Yang kedua, setelah kita ditebus, kita dibenarkan. Ya, diselamatkan. Hanya orang yang dibenarkanlah yang akan mendapatkan keselamatan. Di dalam keselamatan ada unsur kebenaran. Makanya ketika Yesus lagi diadili ya di pengadilan sipil di Pontius Pilatus, tempatnya Pontius Pilatus itu pengadilan sipil, ya ditanya apa itu kebenaran. Gitu. Mereka tanya apa itu kebenaran. Mereka nggak tahu. Yesus dengan lantang berbicara, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Dalam arti apa? Hanya di dalam Yesuslah ada kebenaran. Oleh sebab itu, siapa yang ada di dalam kebenaran itu akan diselamatkan. Siapa yang ada dalam diri Kristus akan mendapatkan keselamatan. Lihat Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Kalau manusia tidak berdosa, dia nggak perlu mati. Justru karena kita masih dalam dosa lah, dia mati buat kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara bisa lihat itu. Setelah ditebus, diampuni dosa-dosanya. Kita pada posisi orang benar. Kita pada posisi dibenarkan. Ada pembenaran di situ. Sehingga kita diselamatkan. Yang ketiga, dikuduskan. Setelah ditebus, dibenarkan, diproses. Hidup yang berkenan. Kata pengudusan artinya, kata pengudusan itu dari kata kudus. Bahasa Ibrani kados. Kados itu apa? Dipisahkan. Ya. Dipisahkan dari yang tidak baik. Dipisahkan dari yang jahat. Dipisahkan dari murka Allah. Jadi kalau kita dikuduskan artinya ya sedang dibawa kepada kebenaran. Sedang dibawa kepada perkenanan. Sedang dibawa kepada kehendak Allah. Dan masa-masa pengudusan itu memang menyakitkan. Masa-masa pengudusan itu proses sanctifikasi kita. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kapan terjadi? Setiap hari. Supaya apa? Hidup kita menjadi hidup yang berkenan. Tanpa pencurahan darah Yesus, tidak ada pengudusan. Ibrani 13 ayat 11 dan 12. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar, tadi itu di Perjanjian Lama, sebagai korban penebusan dosa, dibakar di luar perkemahan. Jadi di dalam sebuah tabernakel atau bait suci zaman Perjanjian Lama ya, itu darah itu disembelih di luar perkemahan. Artinya apa? Tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Di luar itu. Ya, harus di luar. Darahnya ditampung, dagingnya dimasak untuk imam besar dan keluarganya, lemaknya dibakar. Tapi yang intinya adalah darahnya itu dipercikkan di ruang Maha Kudus. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Jadi peristiwa Paskah Perjanjian Lama digenapi dalam diri Yesus. Tadi anak domba Paskah di Perjanjian Lama disembelih di luar perkemahan, di luar tabernakel, di luar bait suci. Maka Yesus juga darahnya tercecer, tertumpah di mana? Di luar pintu gerbang. Untuk apa? Menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Selalu lihat itu. Sempurna sekali loh. Alkitab itu Alkitab yang cerdas. Saya suka sekali dengan Alkitab kita. Kenapa? Dia itu benar, dia itu kudus, cerdas. Dari setiap apa yang tertulis itu membawa kepada pengertian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kalau saudara peres isi Alkitab cuma satu, kasih Allah kepada kita. Lewat siapa? Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita ditebus. Supaya kita dibenarkan. Supaya kita dikuduskan. Dan yang terakhir, supaya kita diperdamaikan. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Itulah sebabnya makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Karena sudah tidak ada hubungan yang manis lagi. Tidak ada hubungan yang kekal lagi. Manusia mau tidak mau harus mati secara jasmani. Iman mereka mati. Hubungan dengan Allah terputus. Tapi rencana Allah harus tergenapi. Itulah sebabnya kenapa Adam dan Hawa walaupun berdosa tidak diremukkan tubuhnya. Tidak dihancurkan tubuhnya. Tapi lewat Yesus nanti akan ditebus kembali. Supaya apa? Supaya ada hubungan lagi antara Adam dan Hawa dan keturunannya, termasuk kita pada saat ini, dikembalikan pada hubungan yang indah dengan Bapa di surga. Ini yang disebut sebagai
pendamaian. Status kita sebagai milik Allah dipulihkan. Status kita sebagai milik kepunyaan Allah dipulihkan. Hanya oleh apa? Lihat ini, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah sejak Adam dan Hawa berbuat dosa. Menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Artinya begini, hanya Yesuslah yang bisa memperdamaikan kita manusia berdosa ini kepada Bapa di surga. Yang lain tidak bisa. Kenapa lewat Yesus? Karena darahnya tertumpah. Saudara lihat ini ya, dari 4 elemen ini, semuanya pakai darah loh. Semuanya pakai darahnya, darahnya. Artinya tanpa penumpahan darah tidak ada kemenangan. Tanpa penumpahan darah Kristus tidak ada Paskah. Tanpa penumpahan darah tidak ada victorious yang sempurna. Oleh sebab itu bersukacitalah. Sebab kita milik Kristus. Oleh iman. Karena iman kepada Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ini kemenangan yang sejati. Ini victorious yang real. Ya, ini victorious yang sesungguhnya. Bukan hanya keluar dari Mesir saja, tapi mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Ditebus, dibenarkan, dikuduskan, dan diperdamaikan. Wow, tidak ada pribadi sehebat Yesus yang mampu melakukan hal seperti itu. Saya tutup dengan sebuah pengertian seperti ini. Saudara. Tadi saya katakan ya, mahkota itu didapat karena hasil penderitaan yang diizinkan Tuhan. Kemenangan, victorious itu dihasilkan dari apa? Kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan. Nah kalau kita satu dengan penderitaan Kristus, maka kita juga akan satu di dalam kemuliaannya. Di dalam Roma 6 ayat 5, perhatikan baik-baik 6 ayat 5 ini. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kematiannya, satu dengan kematiannya. Artinya kita menderita karena iman kita. Kita menderita karena iman kita. Pikul salib bersama dengan Tuhan. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dari dalam arti begini, saudara jangan pernah mengharapkan kemenangan, kejayaan tanpa penderitaan. Jadi kalau sementara ini tubuh kita menderita, kita diizinkan Tuhan untuk diproses, dikuduskan, disanktifikasi dan itu betul-betul menderita. Ingat baik-baik, kita sedang dipersatukan dengan kematiannya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang sama yang didapat Yesus. Apa itu? Kebangkitannya. Jadi tidak ada kemenangan, tidak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Amin. Dan lewat Yesuslah kita diselamatkan. Lewat Yesuslah kita diberikan kemenangan. Jalan kemenangan oleh itu. Mari kita lihat saudara. Kematiannya untuk menghapus dosa manusia. Tadi itu, Roma tadi ya. Dikatakan ya, lihatlah anak domba Allah, Yohanes tadi. Yang menghapus dosa dunia. Kematiannya untuk menghapus dosa manusia lunas dibayar. Tidak perlu ada lagi kambing, domba, lembu, sapi. Tidak perlu lagi burung tekukur. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau sampai sekarang ini Yesus nggak mati buat kita. Untuk masuk ke bait suci. Untuk bisa beribadah kita harus bawa ke lembu, sapi, kambing, domba. Dan disembelih. Tetapi oleh pengorbanan Yesus. Sekali dia berkorban, mencurahkan darahnya, dipaku di kayu salib, mati dan bangkit pada hari ketiga. Lunas dibayar dosa kita. Dosamu seperti apapun, kalau engkau percaya kepada Yesus, lunas dibayar. Tinggal kita menjalani hari-hari kita, sanktifikasi kita bersama dengan dia. Dan hebatnya, di masa-masa sanktifikasi, pikul salib itu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Kurang apa saudara? Yesus yang sudah berkorban rela mati buat kita. Lunas dibayar dosa-dosa kita. Menjadi orang-orang dibenarkan, ditebus, dikuduskan, diperdamaikan dengan Allah. Dan sepanjang hidup kita di dunia ini, dia menyertai kita.
Wow, nggak ada pribadi seperti dia, saudara. Ini apa? Kematiannya, kebangkitannya. Dengan kebangkitannya Yesus telah mengalahkan maut untuk selama-lamanya. Dalam hal ini artinya begini, saudara harus percaya bahwa saudara punya kuasa. Kuasa apa? Mengalahkan maut. Mengalahkan tipu musyidat iblis. Mengalahkan bujuk rayu setan. Karena jaminannya kebangkitan. Makanya saya katakan begini, iblis itu nggak takut manusia pergi ke gereja, nggak takut. Saudara sehari mau ke gereja 4 kali, 7 kali, iblis nggak takut. Iblis nggak takut kalau kita punya Alkitab sebesar apapun, dia nggak takut. Dan saya mau katakan begini, iblis nggak takut kita hafal Alkitab. Hafal Alkitab itu bagus. Tapi itu tidak akan membuat iblis takut pada kita. Yang membuat iblis takut adalah kalau dalam diri saudara dan saya memiliki kuasa kebangkitan. Kenapa, saudara? Karena iblis tidak dibangkitkan. Iblis tidak akan mengalami kebangkitan. Penebusan darah anak domba Allah dalam diri Yesus hanya diperuntukkan kepada manusia. Kebangkitannya, tadi saya katakan ya, ini loh. Kematian dan kebangkitannya hanya untuk manusia. Itulah sebabnya kenapa iblis sangat takut kepada hal-hal yang sifatnya itu orang mati dibangkitkan. Pukulan telak terakhir dari surga kepada iblis adalah ketika kubur Yesus kosong. Pukulan telak itu. Iblis teriak-teriak, wah sudah tidak ada cara lain lagi untuk menghambat karya keselamatan Allah. Tidak ada cara lain lagi untuk menghalau karya keselamatan. Kenapa? Orang mati saja bangkit. Nah itu. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita mengimani akan kebangkitan Yesus. Paskah, victorious kita terima. Untuk apa? Supaya lewat kuasa kebangkitannya ini, maut bisa kita kalahkan. Sehingga apa? Kita disebut sebagai orang-orang yang menang. Ayat terakhir. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semuanya yang telah dilakukan oleh Allah dan apa yang terjadi dalam hidup kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Victorious di situ tuh. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau saudara merayakan Paskah, ya, Jemaat Dewasa Muda CK7 merayakan Paskah, ingatlah, tidak ada Paskah tanpa pengorbanan. Di dalam perjanjian lama, anak domba Paskah disembelih. Perjanjian baru, Yesuslah yang mati. Nah, kita ada di masa perjanjian baru. Yuk, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita sudah dibenarkan, ditebus, ya, sudah diperdamaikan dengan Allah. Dikuduskan supaya hidup kita berkenan kepadanya. Ayo, sekali Yesus tetap Yesus. Saya percaya di Paskah 2021 ini memaknainya dengan apa? Ucapan syukur. Masih hidup hari ini artinya persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu. Tuhan minta apa dari kita sih? Tuhan gak minta harta kita, Dia minta tubuh saudara, minta hidup saudara. Ya, kalau di perjanjian lama korban persembahan itu, korban bakaran itu disembelih dulu, baru dibakar. Tapi di perjanjian baru, persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang lain dulu, yang hidup. Baru kudus. Itu ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, alami kemenangan demi kemenangan. Alami kejayaan demi kejayaan. Dengan kuasa kebangkitan Kristus yang kita miliki, yang ada dalam diri kita, maka victorious, kemenangan itu akan menjadi bagian saudara. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.